Mari membahas soal prediksi kompetisi sains madrasah bidang IPA tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sekarang kita akan membahas dimulai dari soal yang pertama. Diketahui cepat rambat gelombang 2 cm per sekon. Yang ditanya pernyataan yang tepat tentang gelombang. Ada amplitudo, panjang gelombang atau lambda, dan frekuensi. Kita tulis dulu yang diketahui. Cepat rambat gelombang 2 cm per sekon. Jumlah gelombang atau N dari gambar ini ada satu bukit dan satu lembah. Berarti ada satu gelombang, di mana seperempat panjang gelombang atau lambda, yaitu setengah dari bukit ini, besarnya 8 cm. Yang ditanya amplitudo, lambda atau panjang gelombang, dan frekuensi. Amplitudo adalah tinggi, puncak atau dasar gelombang. Pada gambar ini, yaitu sumbu Y sebesar 1 cm. Diketahui panjang seperempat gelombang adalah 8 cm, atau yang setengah bukit tadi. Berarti panjang satu gelombang atau satu lambda sama dengan 8 dikali 4 sebesar 32 cm. Kali 4 karena ini ada satu panjang gelombang. Seperempatnya ada 8, berarti dikali 4 untuk menghasilkan satu panjang gelombang. Kemudian kita mencari frekuensi dengan memakai rumus cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali F. Cepat rambatnya 2 cm per sekon sama dengan 32 cm dikali F. Maka dihasilkan F sama dengan 2 per 32, yaitu 1 per 16 Hz. Maka jawaban yang benar adalah C. Kenapa kita tidak perlu mengubah cm ke meter? Karena di sini antara cepat rambat dan panjang gelombang cm-nya nanti akan mati tersisa per second atau sama aja satuannya Hz. Jadi tidak perlu diubah karena keduanya memakai cm. Lanjut ke soal yang kedua. Pada jarak tertentu mendengar bunyi beduk 1,2 sekon, berarti adalah waktunya atau T kecil, dan kecepatan bunyi atau V, cepat rambat, sebesar 320 meter per sekon. Yang ditanya jarak orang tersebut ke beduk atau ke sumber bunyi. Maka kita memakai rumus yaitu V sama dengan S per T. Cepat rambat bunyi di udara tadi 320 meter per sekon sama dengan S per T-nya 1,2 per sekon. Maka dihasilkan S sebesar 320 meter per sekon dikali 1,2, yaitu besarnya 384 meter, atau jawabannya C. Lanjut ke soal yang ketiga. S adalah sumber bunyi yang memancar ke segala arah. Titik A, B, dan C memiliki jarak sebagai berikut. Titik A 4 meter, B 8 meter, dan C 10 meter terhadap sumber bunyi. Intensitas bunyi di titik C ini I-nya sebesar 16 watt per meter kuadrat. Yang ditanya perbandingan intensitas bunyi di jarak A dan di jarak B. Berarti rumusnya adalah untuk mencari intensitas bunyi pada dua jarak yang berbeda tapi sumber bunyi yang sama, yaitu IA per IB sama dengan jarak B kuadrat per jarak A kuadrat. Maka dihasilkan jarak B itu 8 terhadap sumber bunyi, jarak A itu 4 terhadap sumber bunyi. Maka dihasilkan IA per IB sama dengan 64 per 16 atau disederhanakan menjadi 4 per 1. Maka perbandingan intensitas bunyi di jarak A dan jarak B adalah 4:1. Jawabannya B. Selanjutnya untuk soal yang keempat. Diketahui bahwa daya yang dihasilkan sebuah mesin diesel pada jarak R sebesar 10 V-watt dengan intensitas bunyi yang terdengar sebesar 20 desibel. Intensitas ambang bunyi 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Yang ditanya jarak R terhadap mesin diesel. Pada soal ini kalau dibilang 70 desibel, berarti itu maksudnya adalah taraf intensitas bunyi atau TI. Berarti yang diketahui P-nya 10 V-watt, TI-nya atau taraf intensitas bunyi yaitu 70 desibel, dan IO atau intensitas ambang bunyi ini merupakan sebuah konstanta yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Memakai rumus taraf intensitas bunyi sama dengan 10 log I per I0. Tadi taraf intensitas bunyinya itu, kenapa kita pakai rumus ini? Karena kita harus mencari I-nya dulu atau intensitas bunyi pada taraf intensitas bunyi per 70 desibel. Ketika kita sudah menemukan intensitas bunyi, kita bisa memakai rumus I sama dengan P per A untuk nanti dapat menghasilkan jarak dari jarak R terhadap mesin diesel. Sekarang kita selesaikan dulu untuk mencari I-nya. 70 sama dengan 10 log I per 10 pangkat min 12. Ini bisa kita sederhanakan, berarti 7 dihasilkan log I per log min 12. Dalam operasi logaritma, log I
per log 10 pangkat min 12 itu sama dengan log I dikurang log 10 pangkat min 12. Maka di sini dihasilkan 7 sama dengan log I, log 10 pangkat min 12 itu sama dengan min 12. Maka dihasilkan 7 sama dengan log I, karena minus kali minus positif 12. Kita ubah ruasnya, di sini log I sama dengan, harusnya ini min 7 plus 12. Tapi karena ini min juga di sini, berarti sebenarnya sama saja, log I sama dengan 7 kurang 12 sama dengan min 5. Maka log I sama dengan min 5, atau I sama dengan, kalau lognya kita balikkan ke sini, sama dengan 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat. Kita sudah dapatkan intensitas bunyinya. Sekarang kita pakai rumus ini untuk mendapatkan jarak R terhadap mesin diesel. I sama dengan P per A, atau intensitas bunyi sama dengan daya per luas permukaan. Dimana luas permukaannya pakai luas permukaan bola, dihasilkan 10 pangkat min 5 sama dengan, tadi dayanya 10 pi per 4 pi R kuadrat. Dikali silang, 4 dikali 10 pangkat 5, pangkat min 5 dikali R kuadrat sama dengan 10, karena di sini V-nya sudah mati. Kita pindah ruas lagi di sini agar sisa R2 sama dengan 10. 4 kali 10 pangkat min 5 ini kita pindahkan ke bawah, ini menjadi bagi karena pindah ruas, maka didapatkan di sini 10 sama dengan 1 dikali 10. 1 bagi 1 per 4 sama dengan 0,25. 10 pangkat min 5 naik ke atas jadi 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 1 ini tadi, berarti dapatnya 10 pangkat 6. Kemudian dapatlah R kuadrat sama dengan 0,25 dikali 10 pangkat 6. Untuk menghilangkan kuadrat, berarti di sini kita pakai akar. R-nya adalah akar dari 0,25 dikali 10 pangkat 6. Akar dari 0,25 itu adalah 0,5. Akar dari 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat 3. Berarti dihasilkan R sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 3, atau sama dengan 500 meter. Atau jika diubah ke kilometer, berarti dibagi 1000 dihasilkan 0,5 kilometer. Jawabannya A. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Diketahui bahwa kapal laut memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut dengan kecepatan di dalam air 1500 meter per sekon. Terus diterima pantulan bunyi 15 detik kemudian. Berarti 15 detik ini adalah jarak dari bunyi awal dan bunyi pantulnya. Yang ditanya berapa kedalaman laut tersebut. Berarti kita pakai rumus V sama dengan 2S per T, atau pakai rumus pemantulan bunyi. S-nya 2 kali, karena tadi kalau pemantulan bunyi kan bunyinya itu melewati 2 kali S untuk dapat sampai ke detektor penerima bunyi. Berarti dimasukkan saja angka-angkanya, 1500 meter per sekon sama dengan 2S per 15. Kita kali silang, 2S sama dengan 1500 dikali 15. Sehingga didapatkan 2S sama dengan 22.500. Untuk sisa S di sebelah sini, 2-nya kita pindah ruas, berarti jadi bagi 22.500 dibagi 2. Hasilnya S sama dengan 11.250 meter, atau jawabannya B. Sekian pembahasan soal prediksi kompetisi sains madrasah bidang IPA dengan materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. See you on the next video.